keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Ma'mun, ayahandanya, kemudian Bina Yasmi, ibundanya Haja Masnah binti Kiai Mas'ud, itu Bapak Haji Ibnu Majah, kemudian adiknya bernama Muji dan Lulu dan lain sebagainya. Al-Mukarramun ada ilallah wa bisa bina Habib Ahmad bin alhamdulillah barakallah itulah ayat wa barakatuh bil barakah min ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatidz, kemudian Sa'ani, kemudian topik ya, dan para jamaah yang saya belum kenal nama-namanya dan lain sebagainya. Hadirin, alhamdulillah di malam ini, di malam Jumat di bulan Muharram ya, bulan yang sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada malam ini seorang anak yang berbakti pada orang tua masih mengingatkan ibundanya. Kata Nabi, umuki baru abuka. Ibumu baru ayahmu. Itulah kedudukan ibu sangat mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kedua Al-Qur'an dikatakan ada suratul Nisa, suratul Maryam, ada suratul Rijal ya. Disitulah Allah sangat mulia mengangkat harkat martabat bagi seorang wanita yang begitu mulia di sisinya. Nah, ini sejarah haul adalah artinya kalau haul kan cukup 1 tahun. Ini yang udah berapa tahun? 5 aja. 20 tahun alhamdulillah. Ini sejarah beliau Ummina ini lahir tahun 1948. Bareng kakak saya yang perempuan, Ustazah Jamina. Dan ibunya beliau ngaji menenek saya masih umur 8 tahun 9 tahun ya, ada sepupunya Haja Mutmainah binti Kiai Abdul Karim, ngaji beliau menenek saya. Setelah nenek saya meninggal tahun 60, katanya sejarahnya beliau pindah ngaji sama encingnya Haja Munayyah. Harus tahu sejarah, makanya kan dari kata haul. Jadi kita managib beliau lah, kita harus buka sejarah panjang dan lebar. Emang ibunya kalem ya kalem orangnya, nggak banyak kayak perempuan yang lain dah. Ada yang menggerecek ada, ya, yang gerecek ada yang lain sebagainya. Nah, abahnya juga orangnya kalem, abahnya ngaji sama uak saya Pak Haji Wadi Yasin, dan kakeknya beliau ngaji sama saya punya uak Haji Wadi Yasin dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah perjalanan singkat daripada Ibu Hajah Masnah ya, yang membangun mahligai rumah tangga dengan membawa mau'izatul hasanah kepada keluarganya, baik kepada pihak mertua atau kepada ibunya. Dia selalu taat ya, di jalan Allah, di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan anak-anaknya pun ini masih kecil pada ngaji di rumah saya nih, Ibnu Majah, Uji, Lulu, almarhum Haji Muhdan, dan dia bergaul sama habaib ya, sama Habib Umar bin Hud min asluhu min Huraidah ya. Dia lahir di Huraidah ya. Dulu ini sejarah panjang ya. Habib Umar wali min auliyaillah ya. Beliau ketika dia umur setahun ya, diumong-umong ya. Al-Imamil Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang kepada ayahnya, ini Habib Umar umurnya bakal panjang, tulik umur, berbarakatuh, panjang umurnya beliau, jabatul dakwah, banyak berdakwah, doanya mustajabah. Itu udah dikasih tahu sama aulia min auliyaillah. Nah, ini yang memberikan satu pandangan Al-Imamil Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia berguru kepada Habib Abdullah Al-Attas yang ada di Hadramaut bin Huraidah. Nah, satu-satunya ulama Hadramaut, kalau pengarang kitab memang nggak sampai kemari ya, Situ Duror, tapi Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas dia pernah datang waktu itu Habib Ali Kuitang tinggal di Tanabang jalan Kebun Kacang 5, rumahnya Madat Milir kata orang saya. Beliau
pada saat usia umur 17 tahun beliau dagang di pasar Tanah Abang. Ya. Kemudian Al-Habibul Allama Wali Kutub datang dari Hadramaut dan singgah di antara di Batavia. Ya. Ketemu tuh Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi, Sayyid Al-Qitani ya. Nah, Ali dinasihati sama beliau, ya Habib Ali, antum saat ini jangan dagang lagi. Ente harus ngajar, harus berdakwah. Karena nih yang ngasih isyarah basirohnya bukan sembarangan. Wali bin Auliyaillah min zuriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikata oleh gurunya sami'na wa ata'na. Sampai beliau diijazahkan salawatul azimah, di mana di imamah beliau tuh, di imamahnya Ali Kwitan ada tulisan sholawat azimah. Sampai beliau wafat pun itu imamahnya dipakai oleh Imam Al-Allamah Ali bin Abdurrahman Sayyid Al-Habsyi. Gitulah. Kalau ada yang ngata-ngatain Habaib, dia nggak tahu sejarahnya. Habib Usman dikatain antek-antek Belanda, itu orang udah bukan manusia, ya. Udah bukan manusia lagi. Kalau ngata-ngatain, kan yang tahu orang Betawi, ya. Karena saya punya kakek Kiai Haji Jabir, punya bapak angkat namanya Habib Syekh Bafagi Surabaya. Ya. Jadi kakek anak Syekh Jabir bin Syekh Zakaria. Syekh Zakaria ini bersahabat dengan Habib Syekh Bafagi Surabaya, bersahabat dengan Habib Usman bin Abdullah bin Yahya Ba'ala. Ya, itu saudara. Jadi ulama Betawi tidak bisa dipisahkan antara ulama Betawi dengan habaib, bagaikan jarum sama benang. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau ada yang mau taprikul ummah antara habaib dengan ulama, itu orang keblinger, saudara. Ya. Makanya ulama Betawi merapatkan barisan. Kita harus hadang orang-orang yang model begitu. Dia nggak tahu sejarahnya, ngomong yang enggak. Presiden Soekarno pernah nginep di rumah Ali Kwitan. Ya, waktu berkibar bendera, tuh Habib Salim Ahmad bin Jindan mengibarkan bendera Nuwatista tahun 45. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad ada baju tuh baju putih. Yang penting jelek, yang penting ada merah putihnya. Saking susahnya tuh bendera merah putih kibarin di Al-Hawi sana. Kibar sana. Ya. Waktu itu dia belum sapi masih umur 15 tahun ya. Karena dia lahir masih umur belum artinya belum naik panggung. Tapi beliau udah bangun Masjid Al-Barakah tahun 1930. Ki Abdul Sapi bangun Masjid Al-Barakah, bangun kecil-kecilan. Dia datang Said Alawi ya ada tuh datang tuh Mufti Johor ya. Said Alawi bin Bahir Al-Haddad, dia mengajar di Jamatul Khair Tanah Abang. Setelah itu pindah beliau ke Bogor, ke magamnya Al-Imam Al-Kutub Syekh Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kemudian tidak berapa lama dia hijrah ke sana, ke Johor, Malaysia. Jadi Mufti Johor Syekh Alawi bin Tahir Al-Haddad Asadul Mimbar, singanya mimbar para habaib min zuriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah sejarah panjang dan lain sebagainya. Nah isbatul masyhurah mutaqaddimina wala ra'a ahadan gariban, enggak ada orang di zaman udah 1000 tahun yang lalu enggak pernah yang ngutak-utik nasab Rasulullah. Kenapa saat ini ngutik-utik? Dia nggak tahu sejarah, dia bukan ahli nasab, diambil di Google dan lain sebagainya. Ya orang tahu ya orang sana. Ya. Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama alimul allama fil kutub, ya. Al-dirasatil ilm kasiratun mabrukah fi misriyah, ya. Orang yang alim, dan tesis ini harusnya kan di kampus. Uji siapa yang ujinya, ya.
Dia tahu-tahu datang ke kampus beberin begini-begini, lah nggak bisa. Dan ada pembimbingnya tesis, harus cari kitab ini, harus datangi ulama-ulama. Ini enggak, pikiran sendiri, ya begitu takabur, nggak ada adabnya, ya dalil adab, ya nggak ada adabnya sama sekali, ya jauh dari keberkahan dari zuriatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngaji dengan Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Sisami Al-Abbas, ya. Dulu ada pengajian di Kuitang, pada asar, ya, jam 5, ya, hari Selasa sama hari Kamis. Baca i'anatul talibin mama risalatul kursi, ya. Alim, ya, Allama. Kemudian hari Minggunya saya ngaji sama Habib Walid Abdurrahman bin Ahmad Segaf, ya. Alim, wali min auliyaillah dan lain-lain. Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pertama kali dia datang ke Jakarta tuh, ya, dia ke Bintaro, dia ngontrak dulu. Ayo, Segaf ya. Tapi insya Allah dia bilang, insya Allah anda mohon jamaah anda banyak berkah. Apa yang diomongin nyata, buktinya ada, saya lihat, ya. Dia datang ke rumah abah anda nemuin, hei ya Allah Gani, doain anak biar anak punya majlis besar, biar pada ngaji pada betah di majlis anak. Jadi dapat dia dapat tanah di Parung, masya Allah, luar biasa. Datang ke rumah anak tuh, ya, setahun bisa 4 kali dia datang ke rumah orang tua anak, ya. Itulah, jadi orang alim tahu yang alim juga. Man arafal wali bahwa wali, ya. Siapa yang dia jadi wali, ya dia juga wali juga, ya. Itulah semua. Dia bilang Habib lebih kalau nggak bukan ulama, bukan orang alim, itu orang masya Allah. Mana pikirannya? Itu namanya dia udah diprovokasi, ya. Provokasi di saat-saat kita lagi negara aman, tentram, akhirnya bikin kegaduhan dan lain-lainnya. Mana ulama-ulama di Jawa Timur yang setia sampai Kiai Miftahul Akhyar dia bilang nggak alim, masya Allah. Saya nggak ngerti deh jalan pikirannya, apa udah kemasukan setan, apa udah kemasukan dajjal dan lain-lain sebagainya. Inilah yang kita harus sikapi. Kita harus tahu sejarah orang-orang tua kita yang dulu-dulu nggak pernah ada masalah-masalah, aman, tentram, damai. Kita saling di mana Habib Idrus, Habib Salim bin Idrus, Al-Jufi di mana guru tua di sana di Palu dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah cikal bakal daripada ummah ini mau dibawa ke mana? Ya tentunya yang istiqomah, ya. Yang istiqomah di jalan Allah, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik, yang tidak ada nilainya kecuali nilainya kalau nilai manusia sedikit, yang nilai Allah dan kanjeng Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi. Nah, ini sejarah panjang, ya. Ini Habib Ali Kuitang nyusul sama adiknya kakek saya Guru Jabir. Ya, ada saudara susu, ya. Sejarah panjang tuh, ya. Karena Habib Ali Kuitang ibunya sakit, nabang, jadi netek. Sama punya kakek saya punya adik perempuan, Wak Jamila, netek nyusul sama dia. Jadi ulama Betawi sama ulama habaib jadi sinkron, ya. Pemahamannya sama, akidahnya sama, dan jalan tarikatnya sama. Tidak ada jurang pemisah satu dengan yang lainnya, kecuali orang yang paham sekuler, yang tidak mau berisbad kepada ulama salafus soleh, mutaqaddimin au mutaakhirin dan lain-lain sebagainya, ya. Di mana di tanah Jawa udah ditanam para makam habaib dan para wali min auliya ini. Baik itu Habib Hussein luar Batang sudah ditancap di situ. Baik di Priuk, Habib Hasan Al-Haddad sudah ditancap di sana. Baik itu yang ada di Mangga Dua udah ada wali Allah. Baik yang di Bogor, baik yang di Sukabumi, baik yang di Cianjur, baik yang di Ternate, baik itu di Palembang, baik yang di Madura, baik yang di Bali. Makam Imam Ali
bin Zainal Abidin Al-Idris. Kemudian ada makam Syekh Maghribi dari Irak di Bali. Jangan lihat sisi negatifnya Bali, tapi dengan adanya ulama habaib di sana, disitulah jadi orang-orang tertarik perjuangan para ahli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam di desa Karangasem dan lain sebagainya. Ada yang berasimilasi dengan suku Jawa dan lain sebagainya. Itu perpaduan. Nah itulah nama-nama yang terbaik dia sebutnya. Kemudian inilah cikal bakal kita kembalikan lagi kepada sunnatullah, ya, Al-Quran, kehendak Allah, kemudian sunnah Nabi dan ijma'us sahabah, ya, sepakat sahabat dan mujtahid mutlak. Ada mujtahid bil mazhab, ya, dari Imam Syafi'i, ada mujtahid bil mazhab, ada bil fatwa seperti Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi inilah dia berisbat sejarahnya seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Makanya namanya Yahya As-Salafuddin Az-Zakaria, dinisbahkan seperti itulah. Nah, kenapa? Itu orang soleh. Dia mengambil kitabnya, mengarang kitabnya husnul quwwah, artinya dengan ikhlas, dengan yakin, dengan minta keridhaan dari Allah dan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Nah itu. Kemudian Habib Ali Bungur, Ali bin Husain Al-Attas, dia lama ya. Karena yang membacakan talqin nenek saya ada Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Dulu bukan tinggal di Bungur dia, dulu di Cikini. Awal sejarahnya sama tuh kebun binatang Ragunan. Dulu awalnya di zaman Belanda kebun binatang ada di Cikini. Kemudian pas Soekarno udah wafat, pindahin ke daerah Ragunan, Jakarta berbatasan tuh. Nah, itulah sejarah panjang kota Batavia dan lainnya. Nah, dan ulama Batavia ini dibantu oleh Mataram tuh, ya, iparnya Pangeran Sultan Hasanuddin, Pangeran Ahmad Jayakarta dari Mataram. Dan ada ulama lagi namanya Syekh Sulaiman Subarja, ada di Pondok Pinang tuh, makam keramat. Syekh Sulaiman Subarja, beliau adalah dari Mataram, berdakwah, membantu, berkiprah kepada ulama-ulama Batavia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nih almarhumah, masya Allah, nggak bisa dibayar dengan nilai uang, ya, melainkan dia mendapat satu keredoan, ya, ridho, istighfar, selalu minta ampun kepada Allah, doakan ibunya, baru ayahnya, ya. Kemudian muji, bisa akur sama saudara-saudaranya, abangnya, adiknya, dan lain sebagainya, ya. Karena ini Sayyidul Ayyam, atau malam Sayyidul Ayyam, tuftahur rahmah wal maghfirah, dipimpin dengan pintu maaf dan maghfirah, wa insyaallah itqun minan nar, terbebas dia daripada jurang api neraka. Inilah maklumat dari kami Al-Faqir. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan istiqamah cinta kepada zuriatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.